Halo, selamat petang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kami kembali akan menyajikan informasi teraktual dan juga menarik untuk Anda. Kita jelang, inilah live update petang selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, Saudara Barada Eliezer alias Baradae telah resmi menjadi tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Diduga ada sosok yang telah menyuruh Baradae dalam insiden baku tembak dengan Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo pada awal Juli lalu. Dugaan ini muncul seusai kepolisian menyangkakan pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan juga pasal 56 KUHP pada perkara ini. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menyoroti penggunaan pasal 55 dan pasal 56 KUHP dalam perkara pidana yang disangkakan pada Baradae. Usman menilai dengan pasal tersebut memperlihatkan bahwa penyidik yakin ada pihak selain Baradae yang ada di balik kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Pada pasal tersebut, polisi menduga ada kerangka, ada sosok yang telah menyuruh, melakukan, atau ikut dalam tindakan jahat, atau bahkan membantu Baradae pada kasus kematian Yosua Huta Barat. Jika penyidik mengenakan pasal 55 dan 56 KUHP dalam kasus Baradae, maka membuka peluang ada pihak lain yang diduga turut terlibat. Terkait hal ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rianjaya mengatakan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait kasus tersebut. Penyidikan kasus ini tak akan berhenti meski sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara telah terhimpun wawancara lengkap untuk Anda. Berikut liputan selengkapnya. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim khususnya oleh Barreskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi kimia forensik dan metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Nelson Simanjuntak, memberikan reaksi atas permohonan maaf yang disampaikan Irjen Verdi Sambo. Nelson menilai permintaan maaf dari Irjen Verdi Sambo sangat terlambat. Padahal duka yang dirasakan keluarga sudah terjadi sejak awal Juli lalu. Irjen Verdi Sambo akhirnya muncul ke publik saat menghadiri pemeriksaan tim khusus Kapolri di Barreskrim Polri Jakarta pada Kamis 4 Agustus. Dalam pengakuannya, Verdi Sambo meminta maaf atas kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan sang ajudan serta terjadi di rumah dinasnya. Nelson mengatakan permintaan maaf tersebut sangatlah mahal. Ia pun menyikapi secara positif niat permohonan maaf dari Verdi Sambo. Nelson mengatakan sikap yang ditunjukkan Verdi Sambo adalah bentuk kelegowoan
yang telah ditunjukkan Kadif Propam nonaktif tersebut. Irjen Verdi Sambo sendiri, Tribuners, telah meminta maaf pada institusi Polri terkait kasus baku tembak yang telah menewaskan Brigadir Joshua di rumah Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Irjen Verdi Sambo juga menyampaikan bela sungkawa pada pihak keluarga Brigadir J. Ucapan bela sungkawa tersebut disampaikan terlepas dari dugaan pelecehan yang telah dilakukan Brigadir J pada sang istri. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners, kasus penembakan terhadap Brigadir J dikatakan tak mudah untuk diungkap karena adanya upaya menghilangkan barang bukti. Diduga penghilangan barang bukti ini dilakukan oleh Kombes Pol Budi Herdi Susianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan. Keterangan soal dugaan penghilangan barang bukti itu disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo. Hermawan mengatakan Kombes Pol Budi dinonaktifkan karena telah membersihkan TKP tewasnya Brigadir Joshua. Secara aturan, TKP tewasnya Brigadir J tidak boleh dibersihkan. Menurut Hermawan, banyak bukti fisik di TKP yang memang sudah hilang karena TKP tersebut telah dibersihkan. Hermawan menuturkan akibat dari bukti fisik yang tak ada dan TKP yang telah dibersihkan itu, kini Polri tak cukup kuat untuk berargumen soal dugaan keterlibatan Irjen Verdi Sambo dalam tewasnya Brigadir J. Meskipun memang ada banyak pelanggaran kode etik yang menurutnya telah dilakukan Propam Polri di TKP tewasnya Brigadir J, ditambah lagi handphone milik Brigadir J tak ditemukan dan hampir saksi-saksi yang dimintai keterangan melakukan gerakan tutup mulut. Sementara itu, Tribuners, Komnas HAM mengatakan ajudan Verdi Sambo yang melihat insiden baku tembak antara Brigadir J dan Baradae bersembunyi di balik kulkas saat insiden berdarah tersebut terjadi. Keterangan itu diperoleh Komnas HAM dari pengakuan Bribka Riki, ajudan Verdi Sambo. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, saat kejadian, Riki sedang berada di kamar bawah di rumah dinas Verdi Sambo. Kala itu ia mendengar ada jeritan dan langsung keluar dari kamar. Di sana, Riki mengaku melihat Joshua mengacungkan senjata ke atas. Namun Riki tak tahu siapa yang sedang berduel dengan Brigadir J. Damanik mengatakan Riki setelah itu langsung bersembunyi di balik kulkas dan menunggu suara tembak-menembak tersebut mereda. Saat tembakan mereda, ia melihat Joshua dan Richard alias Baradae yang terlibat baku tembak. Saat ini Komnas HAM masih fokus melakukan penyelidikan kasus tewasnya Brigadir J, meski sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni Baradae. Baradae ditetapkan menjadi tersangka setelah kepolisian, terutama tim khusus, memeriksa 42 saksi atas insiden di rumah dinas Verdi Sambo ini. Atas perbuatannya, Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo menghadiri pemeriksaan atas kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat. Pada Kamis 4 Agustus pagi, Verdi Sambo diperiksa oleh sosok polisi berpangkat Jenderal 1. Sosok penyidik yang memeriksa Verdi Sambo ini adalah ketua dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Listio Sigit. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Jenderal Bintang 1 yang memeriksa Irjen Verdi Sambo adalah Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi. Ia menuturkan bahwa pemeriksaan terhadap Verdi Sambo juga dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Brigjen Pol Andirian Jayadi mengawali karirnya sebagai polisi ketika lulus dari Akademi Kepolisian di tahun 91. Ia pernah menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Kapolres Tebing Tinggi, hingga Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Sumut, namun kemudian ia dipindahkan atau dimutasi ke Mabes Polri. Pada saat dimutasi ke Mabes Polri, ia mengemban tugas sebagai Wadir Tipidum Bareskrim Polri. Sebelum menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian menjabat sebagai Krokorwas PPNS Bareskrim Polri.
Sementara jabatan sebagai Dirtipidum Bareskrim saat itu dijabat oleh Verdi Sambo. Kemudian saat Andi Rian menjadi Dirtipidum, Verdi Sambo berpindah menjabat sebagai Kadif Propam. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. KPK menduga ada oknum TNI Angkatan Darat di Papua yang terlibat kaburnya tersangka suap yang merupakan Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak. Riki telah menjadi buronan sejak 15 Juli setelah melarikan diri saat hendak dijemput paksa penyidik KPK. Riki Hampagawak diduga melarikan diri ke Papua Nugini atas bantuan oknum TNI Angkatan Darat. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menuturkan KPK sedang dalam proses koordinasi dengan pihak TNI Angkatan Darat atas dugaan tersebut. KPK berharap TNI akan memberikan dukungan dalam penanganan perkara yang menjerat politikus Partai Demokrat ini. Selain itu, Ali mengatakan pihaknya juga telah melayangkan surat ke Gubernur Papua Lukas NMB guna memberikan bantuan pencarian Riki. Meski begitu, Ali Fikri enggan membeberkan atau mengungkap identitas baik itu jabatan dan juga jumlah oknum anggota TNI Angkatan Darat yang diduga telah membantu kaburnya Riki. KPK mengimbau Riki bersikap kooperatif untuk menyerahkan diri. KPK juga mengingatkan pihak-pihak yang membantu Riki kabur bisa dijerat pidana. Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat mengungkapkan isi pesan dari istri Verdi Sambo saat Brigadir Yosua ulang tahun. Putri Chandrawati memberikan kejutan ulang tahun pada Brigadir J dan menuturkan bahwa Yosua adalah sosok ajudan yang luar biasa. Percakapan atau pesan tersebut diungkapkan oleh Roslin Emika yang merupakan bibi dari Brigadir Yosua Huta Barat. Roslin menunjukkan bukti berupa capture atau tangkapan layar pesan dari Putri Chandrawati yang dikirimkan pada Brigadir J di hari ulang tahun ajudan Verdi Sambo tersebut. Postingan itu diunggah Roslin Emika pada Kamis 4 Agustus. Tak diketahui pasti kapan ucapan ulang tahun ini disampaikan oleh istri Verdi Sambo. Namun dalam unggahannya Roslin mengungkapkan pesan Putri Chandrawati yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Putri mengatakan Brigadir J adalah pengawal terbaik yang dikenalnya selama ini. Dalam pesannya, Putri juga berharap agar Yosua diliputi kebahagiaan. Ia pun mengatakan bahwa Yosua adalah sosok staf atau ajudan yang terbaik. Dalam ungkapan terakhirnya, Putri Sambo menuliskan, "Happy birthday my great bodyguard Sua." Roslin mengaku terpukul, pesan menyentuh dari Putri Sambo itu tak bisa menjadi penyelamat bagi Yosua Huta Barat. Meski dianggap sebagai ajudan yang terbaik, Roslin mengaku sedih karena justru semua ungkapan tersebut hanya manis di bibir saja. Ada pula foto Brigadir J di depan sebuah kue mewah yang bertuliskan Happy Birthday Bodyguard Sua. Beralih ke informasi lain, Tribuners, Gus Samsudin telah didemo oleh warga hingga dipaksa untuk menutup padepokannya seusai berseteru dengan pesulap merah. Bahkan Gus Samsudin tidak diperkenankan menerima pasien atau mendapatkan kunjungan tamu di padepokan Nurzat Sejati. Larangan untuk Gus Samsudin ini hasil mediasi antara Gus Samsudin dan warga desa Rejowinangun di kantor Polres Blitar pada Selasa 2 Agustus. Mediasi berlangsung cukup alot selama 7 jam, mulai pukul 13 hingga pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Dalam mediasi yang juga diikuti sejumlah pimpinan organisasi masyarakat, tokoh agama dan juga masyarakat ini disepakati untuk memperpanjang penutupan padepokan Nurzat Sejati. Selama penutupan sementara, Samsudin dibolehkan melakukan pengobatan, namun hanya bisa dilakukan di luar padepokan. Samsudin sendiri sedianya sudah mengantongi izin praktik pengobatan tradisionalnya. Keberadaan izin itu juga telah dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan. Sementara itu, Gus Samsudin mengatakan padepokan tersebut telah menjadi korban pembentukan opini di media sosial. Samsudin dan juga padepokan Nurzat Sejati memang dikenal aktif mengunggah konten video di YouTube. Ia pun mengeluhkan perseteruannya dengan pesulap merah alias Marcel Radival
yang berujung pada penutupan padepokan merupakan imbas dari media sosial. Pada mediasi kemarin itu bukan sebuah penutupan ya, tetapi lockdown atau diam dulu. Kalau suasana agar kondisi saya sama sekali tidak dinyatakan ditutup, tapi untuk tenang dulu. Agar supaya apa? Agar semuanya kondusif. Nah, saya sebagai warga negara tentu mengikuti anjuran yang diberikan oleh aparat maupun oleh pemerintah desa untuk lockdown dulu, untuk diam dulu. Jadi tidak ada kata penutupan di situ. Sampai kapan Bu? Kemarin disampaikan untuk tenang dulu selama 3 hari. Jadi kalau awal mula kejadian ini sebenarnya dari perkataan Marcel yang mengambil video saya menyatakan bahwa saya melakukan penipuan waktu itu. Maka ketika itu saya memberikan respon, kalau saya melakukan penipuan, kamu menuduh, maka kamu harus bisa membuktikan di situ. Nah, dari situlah terjadi konflik ini. Beliau datang tetapi tidak bisa membuktikan apa yang beliau tuduhkan, dan pada akhirnya terjadilah opini yang luar biasa seperti ini yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan, padahal tidak ada satu orang pun, bahkan saya bisa menghadirkan orang yang ada di dalam video yang diambil oleh Marcel tersebut. Alhamdulillah orangnya itu sembuh, orangnya sendiri yang diambil Marcel yang katanya saya melakukan penipuan, itu orangnya tidak. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo merespons viralnya video dirinya yang kedapatan melakukan touring komunitas mobil. Padahal Roy Suryo diketahui sedang sakit dan statusnya saat ini merupakan tersangka kasus penistaan agama. Dalam keterangannya, Roy Suryo menuturkan bahwa ia hadir dalam agenda tersebut untuk merayakan ulang tahun seorang anggota komunitas Mercedes-Benz SL Club atau MBSL. Anggota komunitas yang dimaksud Roy Suryo adalah mantan Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia atau Wakapolri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Nanan Soekarno. Roy Suryo berdalih ia masih dalam proses pemulihan kesehatan saat hadir dalam acara tersebut. Ia juga mengaku terus dinampingi asistennya dan tidak mengendarai mobil seorang diri. Roy Suryo mengklaim bahwa semua anggota komunitas yang hadir mengetahui bahwa kondisi kesehatannya masih belum stabil dan masih belum bisa leluasa. Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 22 Juli. Roy Suryo dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kita ke informasi terakhir. Tribuners, pemilik lahan di lapangan KSU Tirtajaya Sukmajaya Depok yang menjadi lokasi penimbunan sembako bansos mengungkapkan pengakuan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa ada oknum TNI yang selama 9 tahun telah membacking jasa ekspedisi sehingga aktivitasnya tak perlu izin padanya. Sembako bantuan presiden terkubur di dalam tanah dengan kedalaman 3 meter dan pertama kali ditemukan pada Jumat 29 Juli. Rudi Samin mengatakan pihak perusahaan logistik yang terlibat selama ini tak pernah izin menggunakan lahannya. Ia bahkan mengungkapkan bahwa pihak perusahaan logistik JNE ini telah dibackingi oknum TNI. Selama 9 tahun beroperasi, JNE tersebut diakuinya tak pernah membayar sewa, bahkan tak pernah sekalipun izin. Oknum TNI tersebut diakuinya berinisial I dan juga S. Penemuan sembako bantuan presiden atau Banpres di lapangan KSU Tirtajaya Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat ini masih meninggalkan tanda tanya. Rudi Samin juga sempat mengatakan lahan tersebut sebenarnya merupakan lahan kosong, namun dikuasai oknum yang menyewakan lagi pada orang lain. Rudi melanjutkan JNE termasuk yang menyewa pada oknum tersebut, termasuk orang-orang lain yang telah memakai lahan itu untuk berjualan, di mana biaya penyewaan per bulannya yakni 1,5 juta rupiah. Rudi bersaksi kurang lebih ada 50 orang yang telah menggunakan lahan miliknya dan menyewa pada oknum bersenjata tersebut.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, Tribuners. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Dan juga terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!